Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Kurang bersuka cita. Apa kabar semuanya? Luar biasa, yang luar biasa boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Sekalian lihat kiri kanan, depan belakang, dan lambaikan tangan, katakan, saya luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Yesus hadir di tengah-tengah kita dan dia bertakhta atas pujian kita. Yang percaya boleh katakan amin. Dengan iman katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Lebih lagi katakan haleluya. Yes. Puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita. Mari kita bawa seluruh hidup kita dan kita tanggalkan setiap beban kita. Kita percaya bahwa di tempat ini kita merasakan lawatan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini Tuhan semua karena anugerah-Mu. Kami percaya Engkau telah menguduskan kami oleh darah-Mu Bapa. Dan ini saatnya kami datang Tuhan. Menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Sebab Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ini hidup kami. Ini penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita bawa hati kita lebih lagi. Bila hati terasa berat, mari dengan iman di hadapan Tuhan kita katakan, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya,
diampuniku dan bebaskanku. Oh, Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari katakan dengan segenap hati, sujud di altarnya. Mari dengan iman dan penyerahan di hadapan Tuhan. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Sekali lagi dengan sungguh katakan, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang Dia lebih. Kami kan sujud di altar-Mu, kami membawa seluruh hidup kami Tuhan. Anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Oh, Dia ubah hidupku, oh, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang Dia. Katakan pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang Dia. Katakan mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Kami percaya, kami percaya Tuhan, sesuatu terjadi di tempat ini. Oh, ya ya shande. Kami percaya, haleluya. Ya rana shanda ya rara labo.
Oh, haleluya. Ya la baya shanda ya la baya babu. Kami percaya mujizat terjadi, mujizat terjadi. Kiara la baya. Haleluya, haleluya. Kiara la baya. Kami percaya, ya Tuhan. Syakita karalolo bala. Kami percaya, oh Jesus. Sesuatu yang baru terjadi Tuhan. Ya la bayar shanda. Kadada kami percaya, hati kami percaya. Sebab Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami. Di saat kami menyembah, di saat namamu ditinggikan Tuhan, kuasa-Mu bekerja bagi kami. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan kita, mari tinggikan Tuhan kita. Sebab Allah yang dahsyat, sebab Engkau Allah yang luar biasa. Kinararabo, haleluya. Shegena karalala bayar. Lebih Tuhan, lebih dalam, lebih dalam Tuhan, lebih dalam, lebih. Ya dararararararara bayar shanda. Shikita kararala bala. Kami tidak berhenti menyembah Engkau sebelum Engkau melawat seluruh hidup kami. Shikita karala bala. Haleluya. Ya ralalabu. Ini nana maya shanda. Ini nana maya shanda. Kisi dada maya shande. Kami sembah, kami sembah. Ya nara bala baya shanda. Shekenara lolo baya shanda ya rala baya rala babu. Haleluya. Oh, kami sembah, kami sembah Tuhan. Ini hidup kami. Ya rala bala ya shanda. Haleluya. Shekerala baya shande. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
ku kagum akan. Angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes Lord. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan lebih lagi. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum dan hormat akan kebaikan Tuhan akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita tinggikan Tuhan kita. Yes. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Haleluya. Akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali lagi dengan iman, tinggikan Tuhan. Amin. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Yes Jesus. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Kami kagum Tuhan akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Yes Jesus. Haleluya. Kami akan bersuka cita lebih lagi Tuhan, sebab Engkau ada bersama dengan kami. Setiap kita yang mau bersuka cita lebih lagi di dalam Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang mau bersuka dan menari di hadapan Tuhan pagi hari ini? Bapak Ibu boleh lambaikan tangan. Benar ya Bapak Ibu, mau bersuka dan menari, amin. Yang mau menari katakan amin. Yang mau menari katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Bapak Ibu bisa berikan gerakan standar, satu kiri satu kanan. Yes Jesus, kami akan bersuka. Yes Jesus, bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena. Katakan ku kan bersuka, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersukakan. Mari katakan rahmatnya, rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh,
Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya Tuhan. Yes Jesus. Sama-sama katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Katakan, rahmat-Nya baru, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Mari sama-sama, ku kan bersuka, ku kan menari. Mari katakan, ku kan menari. Sama-sama katakan, ku bersuka, ku bersuka. Satu kiri, satu kanan. Bapak Ibu boleh menari buat Tuhan, amin. Satu kiri, satu kanan, ya. Haleluya. Yes Jesus. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku kan bersuka, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Katakan, ku kan bersuka, bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Semua katakan, rahmat-Nya, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, ya. Anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Katakan, rahmat-Nya, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh ya, dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Yes Jesus. Katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Dia yang bertakhta atas pujian kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya bahwa Yesus bertakhta atas pujian orang yang mengasihi Dia, katakan amin. Berikan sekali lagi kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami percaya Engkau bertakhta. Yes. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belum
percaya Tuhan, bahwa Engkau bertahta atas setiap pujian kami. Yes Jesus, haleluya. Yes Jesus. Mari sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Semua katakan, oh oh oh, datanglah dan berkata, ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibatakan, mujizat dibatakan. Ready saudara, ready, katakan datanglah, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dengan keras katakan, ready saudara. Katakan haleluya. Yes, haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita terus menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa hanya hadirat Tuhan yang menguatkan seluruh hidup kita. Di saat kita berjalan di dalam lembah kekelaman, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dia tahu yang terbaik bagi seluruh hidup kita. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kita katakan dari awal. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena Ku tahu Kau bersama.
katakan kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, katakan kau lebih yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Jemaat saja katakan kau lebih. Yes, Lord. Yes, Lord. Penolong yang setia. Kita sembah Dia. Naikkan ucapan syukur, angkat suaramu, beri yang terbaik bagi Allahmu. Keluarkan dari hatimu. Di tempat ini kita berjumpa dengan Tuhan. Katakan sesuatu, naikkan rasa syukurmu, naikkan pujianmu.
Penuhi tempat ini dengan hadirat Allah. Naikkan syukurmu. Kianaramo, Iaramo, Iarai, Iamo. We worship you, Lord. We worship you, Haleluya. You are holy. You are holy. You are holy. Kudus, 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 kuduslah Engkau. Yesus, Yesus. Kuduslah Engkau. Ya namo. Terima kasih Bapak. Segala pujian, hormat, kebesaran kami mau kembalikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saya akan setelkan, ini ada video di atas, sudah oke? Atas oke? Ya, ini minta perhatian mungkin dari orang tua yang punya anak-anak kecil. Ya, ini kejadian rasanya di Jember, saudara. Ya, coba bisa dibuka. Mungkin saudara bilang saya udah gak punya anak kecil, tapi saudara punya cucu. Saudara perhatikan dengan cucumu. Karena saya katakan minggu kemarin, 14 dengan 18 tahun. Jadi dia ditekan dengan orang tuanya, selalu dikatakan kamu gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa bantu orang tua. Jadi hal-hal yang negatif anak ini dengar terus, kemudian apa yang dia dengar terekam di dalam hidupnya. Saudara, kemudian anak ini dengan sangat tega sekali, dia membunuh anak seusia dia. Karena waktu dia mau bunuh, dia berpikir dia akan ambil organ tubuhnya. Karena satu kali polisi itu melihat latar belakang kenapa anak ini seperti itu. Yang pertama karena tekanan dari keluarga. Karena perkataan-perkataan orang tua yang salah yang membuat anak ini mengalami tekanan. Kemudian yang kedua, dia katakan lingkungan sekolah, kemungkinan lingkungan yang ada di kampung mereka. Kemudian yang ketiga, sosial media. Jadi waktu itu dia melihat ada situs di sosial media. Situs itu adalah situs bukan situs Indonesia, tapi situs luar negeri. Dia katakan menerima penjualan organ tubuh. Jadi dia sudah 1 tahun merencanakan ini untuk membunuh anak ini. Tapi 1 tahun kemudian baru terlaksana. Jadi caranya seperti apa, dia katakan ayo pergi ke rumah untuk beres-beres. Kemudian dia pergi ke rumah diiming-imingi duit, kemudian bukan cuma diiming-imingi duit, kemudian sampai di rumahnya, kemudian disuruh nonton di apa namanya laptop. Anak ini lagi nonton, dia nggak dengar apa yang dia perhatikan cuma di laptop. Kemudian dicekek, saudara. Waktu dicekek mati, dia bingung dia mesti ngapain. Dia telepon situs itu, tapi situs itu tidak berfungsi. Akhirnya anak ini kebingungan, ini apa yang mesti mereka lakukan. Mereka nggak tahu apa yang mereka mesti buat. Akhirnya jasadnya dibuang di pinggir jalan. Jadi saya katakan, saya mau ulangi sekali lagi. Ayo sebagai orang tua kita jaga perkataan kita jaga mulut kita. Supaya apa? Supaya anak-anak ini boleh tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ketika saudara memberikan contoh yang baik dalam rumah tanggamu, maka anak-anak akan melihat apa yang saudara lakukan. Kalau saudara lakukan yang baik, saya katakan maka yang baik saudara akan tuai. Ketika saudara lakukan sesuatu yang pahit kepada anak-anak, maka saudara akan lihat, saudara akan tuai itu. Ya, saya akan bahas hari ini berbicara tentang, kita akan berbicara hari ini tentang perhentian, hidup di dalam perhentiannya Tuhan.
Di dalam Ibrani 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ayat yang ketiga, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka takkan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ayat keempat, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nats, dan Allah berhenti pada hari ketujuh segala pekerjaannya. Dan dalam nats itu kita baca mereka takkan masuk ke tempat perhentian. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu yang menetapkan pula suatu hari, itu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya jangan keraskan hatimu. Ayat ke-8, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri seperti Allah berkata berhenti dari pekerjaannya. Ayat 11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Kita bisa lihat di sini yang dimaksud tentang perhentian Allah. Perhentian Allah ini merujuk kepada arti tempat peristirahatan kekal di surga. Atau tempat peristirahatan selama-lamanya. Kita tidak bisa bilang begini, saya tidak mau masuk di dalam perhentian itu, nggak bisa. Karena masing-masing orang ditetapkan untuk satu kali kita akan kembali. Kita bisa melihat di sini ayat yang kedua, ayat yang ke-6 itu bagaimana penulis kitab Ibrani itu diperkirakan adalah Rasul Paulus. Dia menjabarkan atau dia memberitakan secara gamblang. Dia kan ada dua kategori. Kategori yang pertama dia katakan ada orang yang bisa masuk di dalam perhentian Allah. Artinya apa? Ada orang yang bisa masuk, dia katakan, di dalam peristirahatan kekal bersama dengan Yesus. Kemudian yang kedua dia katakan ada orang yang tidak bisa masuk di dalam perhentian Allah. Mereka sudah dengar firman, mereka sudah tahu kebenaran. Tetapi mereka masih melakukan hal-hal yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Maka di sini dia katakan secara gamblang Paulus menjelaskan dua hal. Mana yang kita mau pilih? Kita mau pilih yang pertama apa kita mau pilih yang kedua? Yang pertama kita bisa masuk di dalam perhentian itu bersama-sama Yesus. Atau kita katakan saya tidak mau masuk ini. Kalau kita pilih yang pertama artinya kita harus lakukan apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Di ayat yang ke-11 Paulus itu mendorong. Paulus itu memberikan dorongan kepada setiap jemaat. Dia katakan di dalam ayat ke-11. Menganjurkan berusaha untuk apa? Bisa masuk di dalam perhentiannya Tuhan. Walaupun dia bilang tulis begini, ada yang bisa masuk, ada yang gak bisa masuk. Tapi dia menganjurkan, ayo lebih baik kamu masuk.
Maka kita melihat di dalam ayat yang pertama, Paulus memulai dengan kata waspada. Saudara tahu kata waspada? Kata waspada itu adalah kata peringatan, saudara. Bahwa berbicara untuk masuk pada kekekalan itu adalah masalah yang sangat-sangat serius. Karena tujuan akhir manusia yaitu pada kekekalan. Maka dia katakan di dalam ayat ke-11, dia katakan ayo masuk ke dalam tempat perhentian. Ayo masuk di dalam kerajaan Allah. Maka kita bisa melihat di sini, dia katakan, kita perhatikan, coba kita buka. Di dalam Ibrani 4 ayat yang pertama, kita baca sama-sama. Di dalam Ibrani 4 ayat yang pertama, sama-sama kita baca. 2, 3. Ya, jadi kita begini, artinya dia katakan supaya jangan ada di antara kita tidak masuk ke dalam perhentian Allah. Atau lebih mengerikan lagi gini, Paulus itu mau mengatakan khususnya kepada pelayan-pelayan Tuhan. Dia mau katakan jangan ada loh di antara kita, kita melayani Tuhan tapi tempat kita tidak ada bersama dengan Yesus. Kita sudah melayani Tuhan. Mungkin kita bilang, oh saya pendeta, saya sudah khotbah, kemana saya sudah khotbah. Orang tahu saya, orang kenal saya. Tapi saya mau katakan kalau kita tidak punya senyawa dengan Tuhan, maka saya katakan kepada saudara, apa yang firman Tuhan katakan, kita tidak bisa bersama-sama dengan Yesus. Dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Kenapa dia katakan supaya jangan ada di antara kita yang tidak masuk dalam perhentian Allah atau peristirahatan di surga. Disebabkan karena apa? Keinginan daging. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 dia katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehatkan kamu supaya sebagai pendatang. Saudara dan saya adalah pendatang. Yang mengerti katakan amin. Dan perantau, dia katakan kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi dia katakan gini, saudara dan saya adalah apa? Pendatang. Saudara dan saya adalah perantau. Bumi ini tempat kita merantau. Saya mau katakan ketika kita merantau, saya merantau dari Nias ke Lampung. Kemudian waktu dia mau pulang ke Nias, gak mungkin dia bawa kulkas. Gak mungkin dia bawa tempat tidur. Dia gak mungkin bawa apa-apa. Dia cuma bawa uang untuk dia bisa sampai sana. Yang saya mau katakan kepada saudara, Alkitab mau mencatat kepada saudara dan saya, dia ingatkan bahwa kita di dunia ini sifatnya sementara. Kalau kita tahu tempat kita ini sementara, kenapa kita nggak belajar untuk berubah? Kita harus mengalami perubahan. Kenapa kita harus berubah? Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita, saudara. Kalau saudara tahu ada hal-hal yang bisa membawa saudara tidak masuk ke dalam perhentiannya Tuhan. Oleh karena kita melakukan kesalahan demi kesalahan, kesalahan demi kesalahan. Kita tidak mau berubah pada saat Tuhan datang. Ketika saudara tidak berubah, Tuhan katakan sorry. Banyak orang berkata begini, Tante Linda, saya berdoa. Saya satu hari berdoa 3-4 jam. Saya katakan 3-4 jam tidak penting saudara. Ketika saudara berdoa 3-4 jam, tapi hidup saudara tidak berubah, apa gunanya? Tidak ada gunanya.
Bukan berarti saudara tidak boleh berdoa 3-4 jam. Orang yang berdoa 3-4 jam pasti ada perubahan di dalam hidupnya. Betul apa betul? Kalau saudara katakan, saudara berdoa, saudara punya hubungan erat dengan Tuhan. Saya katakan berdoa itu bicara tentang hubungan. Waktu saudara punya hubungan erat dengan Tuhan 3 jam, 4 jam. Kemudian saudara masih melakukan hal-hal dosa. Saudara masih mengecewakan orang lain. Saudara masih mengelawan orang tua. Dan saudara masih melakukan dosa demi dosa. Maka saya katakan satu pertanyaan besar. Kenapa tidak berubah? Firman Tuhan di sini dia katakan, 1 Petrus 2, dia katakan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan daging kita baca di dalam Markus. Kita baca di dalam Markus 7. Markus 7 kita baca ayat ke-21. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Kemudian apa? Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan. Kemudian lagi apa? Habis keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal yang jahat itu timbul dalam dan menajiskan orang itu. Jadi dikatakan apa? Kita harus tinggalkan semua itu. Iri hati, keserakahan. Kolose dikatakan, di dalam kitab Kolose, orang yang serakah itu disamakan seperti dosa bertenung. Artinya apa? Turun sampai 3-4 generasi. Serakah itu apa? Rasanya punya orang pun yang saudara tahu, saudara mesti makan. Ada hal-hal yang tidak benar pun untuk mencari keuntungan, saudara bisa makan itu saudara. Saya mau tanya, boleh gak orang cari duit untuk bisa kaya? Boleh, tapi dengan cara yang benar. Ada satu pertanyaan yang ditanya sama saya, tante boleh gak kita jual dengan untung yang besar? Boleh. Saudara beli 10.000, saudara mau jual 100.000, salah enggak salah. Tapi ketika salah, waktu orang bilang gini, waktu saudara jual 100.000, orang tawar, bisa enggak ini turun 90.000? Gak bisa Pak, modalnya aja gak bisa. Loh orang modalnya 10.000 loh. Gak bisa Pak, bener ini. Ini mepet. Modalnya ini sangat-sangat besar sekali. Saudara sudah tipu. Kalau memang saudara tidak kasih, saudara katakan, tidak bisa, belum bisa. Saya belum bisa jual dengan harga itu. Maka di sini dia katakan, sebagai pendatang kita harus mengerti. Saya kadang-kadang sedih saudara. Kita mengerti kebenaran. Tapi kita tidak melakukan kebenaran dengan sungguh-sungguh. Karena saya katakan kita tidak pernah mengerti kapan Tuhan panggil kita. Saya tidak pernah tahu ketika suami saya dipanggil pulang Tuhan. Dia dalam keadaan baik. Kita masih video call saudara. Waktu kita masih video call, kita masih ngobrol, tapi jam 5 pagi dia dipanggil pulang Tuhan. Kita gak pernah tahu. Kalau saudara masih tetap tinggal di dalam dosa, saudara melakukan kesalahan demi kesalahan, melakukan dengan merugikan orang lain. Dan bagaimana ketika satu kali Tuhan panggil saudara dalam keadaan yang seperti ini.
Dia mau katakan bahwa bumi ini, dunia ini bukan tempat tinggal saudara. Tempat tinggal kita di kekalan. Coba saudara katakan kanan kiri, tahu nggak tempat tinggal kamu yang sesungguhnya? Saya tanya. Udah ngomong? Ngomong satu sama lain. Tahu nggak sih tempat tinggal kamu yang benar? Ngomong kanan kiri. Ngomong kanan kiri. Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Surga tempatmu. Kalau kita tahu surga tempat kita, ngomong lagi sama tetangganya, berubah yuk. Ayo ngomong sama sebelahnya, berubah yuk. Jangan bilang bertobat, marah saudara. Berubah. Penyebab kita tidak bisa masuk ke dalam perhentian atau di dalam peristirahatan kekekalan di surga. Penyebabnya Paulus dia menuliskan secara rinci. Yang pertama dia katakan karena iman tidak bisa bertumbuh. Jadi orang Kristen 20 tahun, jadi orang Kristen 15 tahun, lulus SOM, melayani Tuhan. Tetapi imannya gak bertumbuh. Marah yo, tetap marah. Betul apa betul? Saudara gak usah lihat pasangannya. Gua tahu lu lah gitu. Gua ngerti kamu gitu ya. Imannya tidak bertumbuh. Kenapa imannya tidak bertumbuh? Iman tidak bertumbuh disebabkan karena kekecewaan yang disebabkan oleh perlakuan buruk seseorang kepada kita. Wow. Kecewa. Karena ada seseorang, dikatakan apa? Yang membuat kita kecewa. Maka dikatakan apa? Kekecewaan yang disebabkan perilaku seseorang. Sehingga apa? Kita menjauhkan diri dari persekutuan. Kekecewaan kita karena ada orang yang melukai kita. Kita menjauhkan diri dari persekutuan. Firman Tuhan dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti biasanya oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Saya mau ngomong gini, konyol sekali saudara. Kita kecewa sama orang kemudian kita undur dari Tuhan. Saya mau katakan konyol. Artinya apa? Sesuatu yang kita sudah peroleh ini bukan main-main. Berbicara tentang hidup yang kekal. Karena kemudian saudara kecewa sama seseorang. Karena mungkin orang ini mengambil uang saudara. Mungkin orang ini mengambil pacar saudara. Kemudian saudara kecewa, saudara katakan saya undur dari Tuhan. Saudara tinggalkan Tuhan. Maka saya katakan ini adalah hal yang sangat konyol. Maka satu kali firman Tuhan katakan, Yesus dia bicara gini, ayo kalau lu mau bangun rumah, kamu duduk hitung dulu. Hitung dulu nih, kira-kira kamu bisa nggak menyelesaikan bangunan ini. Hitung dengan baik. Yang Yesus mau katakan gini, ayo kalau kamu mau membangun kerohanian kamu, kalau kamu mau hidup di dalam Tuhan, dia katakan duduk dulu, hitung dulu baik-baik. Sehingga ketika ada masalah, ketika ada orang yang mengambil harta saudara, yang mencuri hak saudara, saudara katakan, biar itu bagiannya Tuhan. Saudara mengerti? Jangan karena hal-hal
Saya katakan bukan tidak penting ketika harta saudara diambil. Tapi saya mau katakan harta yang diambil itu secara materi dibandingkan dengan harta yang di surga tidak ada apa-apanya. Apalagi saudara bilang gini, aduh itu tuh yang khotbah dia lagi. Wah, kemudian bukan cuman itu. Wah yang WL dia lagi gitu. Ah gue udah bete bener nih kalau dia yang WL. Wah gue bete kalau dia yang khotbah. Saya mau katakan itu satu kekonyolan yang luar biasa. Maka saya katakan apa yang Paulus katakan. Ketika dia berikan, dia katakan perhentian yang kekal buat saudara. Jaga itu baik-baik. Jaga baik-baik. Kemudian yang kedua. Penyebab kita tidak bisa masuk ke dalam perhentian. Karena iman tidak bertumbuh. Iman tidak bertumbuh itu disebabkan karena kita meremehkan pengaruh dari pergaulan. Wah kita pikir apa-apa dong. Pergaulan yang buruk akan merusak apa? Tatanan yang baik. Saya katakan pergaulan itu menentukan siapa saudara. Pergaulan itu menentukan saya katakan karakter hidup saudara. Bahkan saya katakan pergaulan itu bisa membuat saudara hancur. Di dalam satu raja-raja saudara. Dituliskan di dalam satu cerita satu raja-raja. 12 ayat yang pertama. Di situ dia katakan ketika Salomo meninggal. Waktu Salomo meninggal digantikan oleh anaknya bernama Rehabiam. Waktu dia diangkat menjadi raja. Kemudian ada orang mulai ngomong sama dia. Dia katakan kepada Rehabiam. Dia katakan, waktu kepemerintahan bapakmu dengan bahasa saya. Waktu kepemerintahan bapakmu. Wah mereka memberikan beban yang masalah dengan kami sebagai rakyat. Jadi itu masalah yang timbul ketika papahnya meninggal. Ketika Salomo meninggal, kemudian digantikan Rehabiam, kemudian ada masalah. Masalahnya apa? Masalah yang ditinggalkan orang tuanya itu dikatakan memberikan pertanggungan yang berat kepada rakyatnya. Kemudian dibilangin, dia katakan, cobalah ini nih tanggungan rakyat ini sudah berat sekali. Kemudian apa yang dilakukan? Rehabiam dia datang kepada tua-tua. Kemudian dia bicara ini ada permasalahan di dalam kepemerintahan. Dia mulai cerita satu demi satu. Kemudian apa yang dilakukan oleh penatua, tua-tua. Mereka katakan bersikap baik, berlaku baik kepada rakyat. Kalau kamu rakyat mau mencintai kamu. Dia gak puas. Kemudian Rehabiam ini dia datang kepada anak muda. Anak muda dia katakan gini, ini ada masalah nih. Waktu gua nih jadi raja nih ada permasalahan. Meninggalkan beban kepada rakyat. Jadi apa yang harus gua lakukan? Kemudian anak ini muda bilang, apakah aku harus meringankan beban mereka? Anak muda lebih spontan. Jangan seperti itu. Kalau bapak lu cambuk lu kasih mata lagi, dicambuk lebih keras lagi. Kalau dikasih semua tekanan yang seperti ini, kamu kasih berkali lipat lagi, tekanan yang lebih lagi. Dia dengar, ya, dia dengar, dia lebih pro kepada anak muda ini yang mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan apa? Kehancuran Rehabiam. Jadi saya mau katakan kepada saudara, kita jangan meremehkan pergaulan. Banyak orang ngomong begini, ya nggak apa-apa gitu tante. Saya bergaul kan saya nggak ikut-ikut seperti itu. Saya nggak seperti apa yang dia lakukan, saya nggak ikut-ikut, betul nggak ikut-ikut.
Tapi Alkitab berbicara, dia katakan apa? Pergaulan yang buruk itu akan merusak segala kebiasaan yang bagus. Amsal 4 ayat ke-14 dia katakan jangan menempuh jalan orang fasik dan jangan mengikuti jalan orang jahat. Bahkan Amsal 22 ayat ke-24 dia katakan jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan orang yang suka marah. Jadi saya katakan kepada saudara, kenapa kita jadi orang Kristen 10 tahun. Saya jadi orang Kristen 30 tahun. Tapi saya enggak bertumbuh. Karena yang pertama, karena kita memisahkan kita dari tubuh Kristus. Kemudian yang kedua, karena apa? Kita tidak mau perhatikan bagaimana kita bergaul. Jadi saya katakan kita belajar pergaulan, kita harus lihat saya mana yang saya harus bergaul. Kita nggak bisa bilang begini, saya nggak ikut-ikutan lah. Saya bergaul dengan mereka, saya nggak ikut-ikutan. Saya mau katakan cepat atau lambat, saudara akan seperti mereka yang melakukan ini. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kedua Romawi. Penyebab tidak bisa masuk ke dalam tempat perhentian. Kita selalu khawatir, saudara. Kita khawatir anak gak bisa sekolah. Kita khawatir usaha kita gak maju. Kemudian kita khawatir lagi banyak hal yang kita khawatirkan. Alkitab mencatat orang yang khawatir adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Tadi pagi setelah saya mandi, saya buka TV, saudara. Perbincangan antara satu pembicara berbicara tentang perekonomian. Kemudian dia bicara banyak hal tentang perekonomian. Nanti tahun sekian dan sekian ini tenaga ini itu tidak berfungsi lagi. Akan diganti dengan tempat, akan dengan robot-robot dan lain sebagainya. Kemudian dia bicara tentang perekonomian. Saya bilang saya dengerin tambah mumet. Saya matiin. Saya percaya. Hidup saya ada di tangan Tuhan. Tuhan perhatikan saya. Ketika kita percaya, dia akan menjaga keluar masukmu. Yang mengerti katakan amin. Amin. Bahkan Daud dikatakan Mazmur 121. Dia menjaga nyawamu. Dia menjaga keluar masukmu. Dia siap memberkati kita. Amin. Semakin kita dengar ini, semakin kepala kita mumet, saudara. Bukan berarti kita tidak mau terima keadaan. Kita terima keadaan, tapi kita tetap berdoa. Saya tertarik ada satu kesaksian. Ada satu kesaksian, ada satu klinik, saudara. Yang saya mau katakan ini percaya kepada Tuhan yang tidak pernah melepaskan saudara, ya. Dia satu kali gini, ada satu anak dia tinggal di satu perkampungan. Jadi untuk dia bisa ke klinik ini dia harus berjalan 2-3 jam. Pada saat itu orang tuanya sakit. Orang tuanya sakit parah luar biasa. Waktu sakit parah luar biasa dia harus pergi ke kota. Itu jaraknya 3 jam. Dia harus lewat hutan. Dia harus lari sampai di klinik itu 3 jam. Kemudian dikasih obat. Dikasih 2 obat, saudara. Satu untuk malaria. Saya baru mengerti itu malaria itu bisa bikin orang mati. Saya pernah lihat ini di Kalimantan Barat, saudara. Ya sampai dia koma, saya lihat itu dengan mata saya sendiri. Jadi dikasih 2, ya. Ada 2 itu 2 botol. Satu botol ini untuk diminum, satu lagi ini antiseptik. Kemudian saking anak-anak ini dia takut mamanya meninggal karena kondisinya sudah parah. Jadi anak ini dia lari, dia bawa antiseptik. Waktu dia bawa dia lari, udah 2 jam, hampir 2 jam gitu. Kemudian orang apoteknya lihat, ini salah ambil. Yang diambil antiseptik, waduh kalau diminum ini mati.
lapor sama dokter. Dia katakan ini anak ini ambil antiseptik. Waduh kalau diminum ini pasti mati. Kenapa ini nggak dia ambil? Wah, mereka semua kebingungan. Mereka mau kejar. Mereka sudah berjalan itu hampir sampai dia ke rumahnya. Jadi hampir 3 jam udah mau sampai ke rumahnya. Jadi kemudian dokternya bilang nggak ada cara lain. Ayo semua kita kumpul. Semua kita kumpul, kita minta belas kasihan Tuhan. Kemudian mereka berdoa, mereka katakan Tuhan saya sudah salah. Kenapa saya tidak jelaskan ini dan lain sebagainya. Dia berdoa, mereka takut karena takut bisa dituntut dan lain sebagainya. Kemudian dia berdoa selesai amin. Sudah selesai amin saudara. Kemudian dokternya tidak berani pulang. Karena dia takut kalau ibu ini dibawa dia siap untuk bisa mengobati. Kemudian tiba-tiba pagi-pagi anak itu datang udah sampai di klinik. Anak itu pucat, dokternya lebih pucat. Ya, anak ini pucat, dokternya lebih pucat. Waduh, mati ini mamanya. Kemudian dokter dia bilang, saya minta maaf. Kenapa? Kata dokter. Itu yang dokter kasih yang di dalam botol katanya. Waktu saya lari saya keselandung. Kemudian botol ini pecah. Dan obat ini saya nggak kasih minum mama saya. Oh alhamdulillah. Kemudian dokternya tanya, kejadiannya jam berapa? Kemudian dikasih tahu, jamnya persis ketika mereka berdoa. Maka saya mau katakan kepada saudara, percaya kepada Tuhan. Tuhan yang menjaga keluar masukmu, yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, gak usah panik, gak usah gusar. Langsung masuk ke kamar doa, kemudian kita berdoa. Ya, gak usah khawatir. Mungkin saudara katakan bagaimana saya bisa bayar uang sekolah. Saya ketika pindah di Surabaya, anak saya masuk sekolah di SMA di Surabaya. Sekolah di Surabaya yang terkenal. Satu kali ketika saya dapat uang sekolah, pertama kali saya dapat uang sekolah anak saya itu rasanya 1 juta berapa gitu. Kemudian saya tanya anak rohani saya, dia pengusaha real estate. Saudara tahu uang sekolahnya 600.000. Waduh, saya ngomong gini nih gak bisa nih. Pendeta dikasih harga 1 juta lebih. Pengusaha 600 pokoknya gak bisa. Mama mau ke sekolah. Mama mau ngomong ini enggak imbang kayak gini. Saya mandi. Waktu saya mandi, jujur kekhawatiran ada. Saya harus bayar uang sekolah 1 juta lebih. Khawatir pasti saudara. Waktu saya mandi saya cuma ngomong Tuhan saya mau ke sana. Saya mau ngomong. Waktu saya keluarin mobil kemudian saya jalan. Saya bawa mobil di tengah jalan Tuhan bilang. Apakah aku gak sanggup bayar uang sekolah anakmu? Apa kamu tidak malu mempermalukan aku di depan mereka? Waktu saya dengar suara itu saya nangis. Kemudian saya putar kembali mobil. Kemudian saya sampai rumah saya cuma ngomong sama Tuhan. Ampuni saya. Ampuni kekhawatiran saya. Ampuni Tuhan kalau saya khawatir berarti saya tidak percaya Tuhan. Tuhan cukupkan semua sampai anak saya selesai. Kemudian sekali lagi yang terakhir dikatakan kenapa kita gak bisa bertumbuh? Karena kita gak taat. Banyak kali kita ngerti firman Tuhan. Tetapi tidak banyak kita lakukan firman Tuhan. Yakobus yang pertama dia katakan ayat ke-22, ayat ke-23. Dia bilang ayat ke-23 sampai 24. Dia katakan dengar, lakukan. Tapi banyak dari kita mendengar, tapi kita nggak lakukan. Kemarin ketika saya setir mobil, tiba-tiba ada anak rohani saya, dia telepon, dia katakan, Ibu, coba Ibu cek, saya sudah masukkan ke rekening Ibu untuk Cynthia. Saya nggak pernah cek saudara, karena saya nggak berani, nggak bisa ambil duit. Untung Tuhan kasih saya bodoh-bodoh gak bisa ngambil duit. Jadi duitnya gak bisa keluar saudara.
Dia bisa ngambil. Yang bisa lihat itu cuma anak saya. Kemudian saya katakan thank you. Selesai saya terima itu. Kemudian Roh Kudus ngomong sama saya, kembalikan 1/10. Bukan saya nggak dengar, bukan saya nggak lakukan, saya lakukan. Tapi dia ajar saya kembali. Kembalikan 1/10-mu supaya apa? Uangmu ini clear semua. Wah, saya katakan thank you Tuhan. Ternyata waktu kita mengembalikan 1/10, artinya 90% yang kita terima itu dalam keadaan clear di hadapan Tuhan. Amin. Maka saya katakan jangan takut untuk mengembalikan 1/10. Karena ketika saudara mengembalikan 1/10, saya bukan bilang 10 diganti 100, enggak. Tapi waktu saudara mengembalikan, artinya saudara taat dengan firman Tuhan. Itu hal yang kecil. Jadi waktu Tuhan bilang begitu, kembalikan 1/10-nya. Maka uang itu dalam keadaan clear, bersih di hadapan Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Jadi saya katakan ayo, apa yang Tuhan sudah beri sama kita mau lakukan sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mau katakan penutup ataupun dituliskan di dalam Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Biar kita yang menjadi terdahulu, tetap kita menjadi yang terdahulu. Kita jangan menjadi yang terakhir. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Daud mengutip perkataan Musa. Dia katakan, ajar aku menghitung hari-hariku Tuhan, sehingga aku memiliki hati yang bijaksana. Hati yang mengerti, yang mau berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Hati yang mau turut kehendak Tuhan. Hati mau melepaskan segala dosa, kejahatan, pelanggaran. Biar tetap ada di dalam jalan-jalan Tuhan.
Ini yang Daud katakan. Ini yang Musa ngomong. Musa adalah orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Sampai dia ngomong, ngajar Tuhan aku menghitung hari-hari aku. Biar pada pagi hari ini, kalau saudara tetap hidup dalam manusia lamamu, saudara katakan Tuhan, buat perubahan dalam hidupku Tuhan. Kalau saudara katakan Tuhan saya gak mampu, minta Tuhan, minta tangan Tuhan yang melepaskannya. Supaya kapanpun Tuhan panggil kita, tetap janjinya itu kita memiliki perhentian bersama dengan Allah. Saudara gak usah lihat kanan kiri. Kalau rasanya firman itu untuk saudara-saudara, angkat tangan tinggi-tinggi. Saudara gak usah lihat kanan kiri. Saudara gak usah malu, saudara ngomong Tuhan ini saya. Saudara angkat tinggi-tinggi. Saudara ngomong sama Tuhan, Tuhan ini untuk saya. Dan saya mau berubah. Firman ini bukan bicara untuk saudara saja, tapi firman ini bicara untuk saya. Ayo kita sama-sama berubah. Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Biar hari ini Tuhan segala sesuatu yang tidak benar dari hidup kami Tuhan, ambil. Jangan kembalikan kepada kami Tuhan. Biar hari ini kami menjadi orang yang dimerdekakan di dalam Engkau. Engkau melihat Tuhan, berkati mereka yang sudah mengangkat tangan mereka. Engkau menuntun mereka untuk mereka tetap berjalan di jalan yang benar. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang petugas kolektan boleh maju ke depan. Sekali lagi mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala anugerah dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Bila kami boleh memberi dengan segenap hati kami. Dan semua menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Senang rasanya kami dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut kami akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali. Pada pukul 7:30 pagi dan jam 5 sore, mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Bagi para pelayan Tuhan, wajib mengikuti doa pengerja di Gereja Betani Lampung. Ingat ya para pelayan Tuhan, wajib. Kelas Home Holy
Spirit akan dimulai kembali pada awal tahun 2023. Nantikan info lebih lanjut untuk hari dan jamnya ya jemaat yang terkasih. Family Altar akan segera dimulai kembali pada 2023. Nantikan info lebih lanjutnya ya jemaat yang terkasih. Halo adik-adik dan dear parents, sekolah minggu diliburkan sampai dengan minggu ketiga di bulan Januari 2023 ya. Dan akan dimulai lagi pada minggu keempat. Jangan lupa ya. Dan kami segenap pengurus dan guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada jemaat sekalian yang sudah bergabung menjadi donatur sehingga Natal sekolah minggu dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini. Bapak Ibu, ada pengumuman tambahan untuk Family Altar atau FA minggu ini akan dimulai tepat hari Rabu tanggal 1 Februari 2023. Family Altar merupakan wadah buat kita ya Bapak Ibu untuk saling berbagi satu dengan yang lain, saling membangun dan tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan setiap talenta kita untuk main musik atau membagikan firman Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang sudah bergabung tahun-tahun lalu, ayo hubungin Gembala FA masing-masing kembali untuk bergabung, dan yang belum bergabung Bapak Ibu bisa menghubungi sekretariat atau nanti akan dibagikan per Gembala FA-nya. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung di FA mulai hari Rabu, tanggal 1 hari Rabu ini Bapak Ibu. Ya, demikian pengumuman tambahan Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu sekali lagi boleh lihat kiri kanan, katakan hari Rabu FA dimulai. Haleluya. Puji nama Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita mau angkat kedua belah tangan kita dan arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tadi dibagi kertas, ada yang dibagi kertas, saudara bisa isi kemudian nanti tolong dikembalikan kepada Lia. Tuhan memberkati.